Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Acarik Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman ya terkait seputar bonsai kelapa ya. Selalu bonsai kelapa yang akan saya bagikan sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang memang selama ini saya lakukan dan saya pelajari dari beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana saya membuat dari mulai persiapan proses sampai saat ini ya. Kali ini saya berbagi pengalaman tentang bonsai kelapa yang kita simpan di tempat terbuka dan kondisinya terkena sinar matahari langsung, dan kalau musim hujan juga sama sekali tidak ada perlindungan ya, tidak terlindung. Di hadapan saya ini contoh sebagian koleksi bonsai kelapa saya yang memang terkena sinar matahari langsung full, ini dari pagi sampai sore, dan kalau hujan juga ini terkena air hujan secara langsung ya, sama sekali tidak terlindung. Kita cek ya bagaimana kondisinya. Nah, ini beberapa koleksi bonsai saya yang disimpan di tempat terbuka ya. Ada beberapa kekurangan dan kelebihannya ya, mungkin ketika kita menyimpan koleksi bonsai kelapa di tempat yang terbuka seperti ini. Saya melakukan perbandingan karena saya menyimpan koleksi saya juga di tempat yang tertutup, ada sebagian, tapi saya bisa mengambil kesimpulan ya, saya lebih suka menyimpan bonsai kelapa di tempat yang terbuka seperti ini. Keuntungannya satu, dari bentuk daun. Dari bentuk daun itu akan lebih cepat untuk menua ya, dibanding dengan bonsai kelapa yang disimpan di tempat yang terlindung. Daun-daun yang baru tumbuh tunas seperti ini itu akan lebih cepat menua dan berubah warna hijau ya. Sedangkan bonsai kelapa yang kita simpan di tempat tertutup itu akan menua dengan waktu yang lebih lama dari yang kita simpan di tempat yang terbuka seperti ini. Mungkin itu karena pengaruh sinar matahari dan angin juga ya. Juga pertumbuhan pelepah itu akan lebih lambat kalau disimpan di tempat terbuka seperti ini. Maksudnya tidak cepat memanjang dan akan lebih awet untuk kecil dan kerdil seperti ini. Nanti kita lihat yang di tempat
teduh ya, di tempat tertutup. Ini beberapa bahan bonsai kelapa yang semi tertutup, semi terlindung ya. Ini tidak 100% kena cahaya matahari karena di atasnya terlindung oleh bonsai kelapa yang saya simpan di atas. Dan yang ini hanya terkena sinar matahari pagi sampai sekitar jam 12. Bonsai kelapa ini masih terkena sinar matahari langsung, Dari jam 12 ke sore ini sudah tidak terkena sinar matahari ya. Ini kondisinya seperti ini. Dan ketika hujan pun ini hanya kena cipratannya saja, tidak langsung kena air hujan ya. Ini beberapa bahan bonsai kelapa yang terlindung dari sinar matahari dan tidak terkena air hujan langsung ya. Kondisinya seperti ini. Yang ini sama hanya dari pagi sampai sekitar jam 12 kena sinar matahari. Sekarang masih terkena sinar matahari, sekarang sekitar jam 10-an ya. Nanti setelah jam 12 ke sana ini sudah mulai tidak terkena matahari langsung. Kondisinya seperti ini. Intinya bagi saya lebih suka menyimpan bonsai kelapa di tempat terbuka yang terkena sinar matahari langsung, dan ketika hujan pun terkena air hujan secara langsung. Karena menurut pengalaman saya dalam membuat bonsai kelapa, apa yang memang kita harapkan itu lebih tepat kita simpan di tempat yang terbuka ya. Daun cepat menua, juga pertumbuhan pertumbuhan pelepah
pertumbuhan daun itu akan lambat untuk memanjang. Ini sekitar seminggu, tidak saya lakukan, saya tapis. Nah, dan tapisnya itu baru menutupi seperti ini ya. Tapi ketika disimpan di tempat yang tertutup itu akan lebih panjang, daunnya akan lebih panjang dan tapisnya akan lebih tinggi menutupi si tunas yang baru tumbuh, dan itu akan membuat daun tidak seimbang. Makanya kalau kita melakukan penyayatan ketika memang di tempat kita menaruh bahan bonsai kelapa di tempat yang tertutup, itu saya sarankan untuk 1 minggu 2 kali ya. Tapi ketika kita menyimpan bahan bonsai kelapa di tempat yang terbuka, 1 minggu sekalipun tidak terlalu tinggi ya, masih bagus ya. Si daunnya tidak terlalu tinggi. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini ya, pengalaman saya dalam membuat bonsai kelapa, bisa menjadi bahan referensi atau informasi baru buat saudara-saudaraku pecinta bonsai kelapa. Tapi saya juga mohon untuk saran dan kritik dari para senior, dari para suhu. Apabila ada masukan, silahkan disampaikan ya di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap semangat dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.